Kita lanjutkan pembahasan kita tentang cara duduknya Rasulullah SAW. Kemudian di sini disebutkan huwa qaidun al-kurfusa. Beliau duduk dengan cara duduk al-kurfusa. Nah, cara duduk al-kurfusa ini ada dua model. Itu seseorang duduk dengan pantatnya wa yadumma fakhidhaihi ila batnihi wa yashuddahuma biyadihi. Ya. Dia duduk dengan pantatnya, kemudian pahanya ini nempel di perutnya. Dan dia ikat dengan tangannya. Yaitu cara pertama. Itu namanya duduk kurfuso. Dan Nabi ketika itu kata Qailah binti Makhramah yang baru masuk Islam tadi, ya, dia melihat Nabi SAW duduk dalam kondisi demikian. Ada juga bentuk kedua dari kurfuso, yaitu seseorang ayajlisa mu'tamidan ala rukbataihi. Seseorang duduk dengan bertumpu pada lututnya, seperti duduk tasyahud. Thumma yuslaku batnuhu. Kemudian dia tempelkan perutnya ini agak nunduk, ya, di pahanya. Wa yaj'alu yadayhi tahta ibtaihi. Kemudian tangannya seperti yang kedinginan lah. Ya. Mungkin subuh, karena subuh dingin, Nabi SAW duduknya sini. Kemudian di sini disebutkan ur'itu ay asabatni ri'datun wa hiya irti'ashul badan, yaitu gemeter, minal faraqi ay khauf, ya, karena ketakutan. Ya, ketakutan, ya. Ada seseorang takut bertemu dengan Nabi, pertama kali jumpa dengan Nabi. Demikianlah kata Ali bin Abi Thalib, siapa yang sekilas melihat Nabi maka akan merasakan kewibawaan beliau. Jadi beliau itu wibawa. Kalau sudah lama bergaul, akan mencintainya, gantian malah. Jadi cinta karena lihat pergaulannya bagus, akhlaknya terpuji. Kalau baru ketemu pertama-tama gemeteran, takut, wibawa. Ya. Sebagian orang kan kalau ketemu pertama-tama ngeremeh ke malah. Siapa? Pas lama kenal, ternyata ini. Nabi itu pertama orang temu itu yang gemeter malah, wibawa. Ya. Dan itu sulit, tidak bisa dibuat-buat itu. Itu wibawa tidak bisa. Malah malas wongnya apa dia. Malah ringan mau apa dia. Ya, itu tidak dibuat-buat. Dan demikianlah Bani Hashim. Bani Hashim itu wibawa. Perawakan mereka wibawa-wibawa Bani Hashim. Anak keturunan Hashim. Seperti Abdul Muthalib. Raja yang gemeter nyingok dia. Raja yang menghormati dia, bukan gemeter. Raja ketemu Abdul Muthalib. Ya, Abraha. Bukan raja, Abraha, panglima perang. Ya, melihat dia, segan langsung. Panglima perang itu. Ya. Panglima TNI ketemu gitu segan. Nah, itu baru. Ya. Langsung dia aja duduk di sebelahnya. Wibawa. Ya. Nah, demikian juga Nabi kita Muhammad SAW, wibawa. Pernah ada seorang gemeteran lihat Nabi, santai saja kan Nabi. Tidak usah takut Nabi. Sungguhnya aku ini adalah anak dari seorang perempuan yang juga makan daging yang dikeringkan. Ya, kata Nabi tidak usah takut. Ibarat kata kita, tidak usah takut. Sama-sama makan nasi gitu nih. Kemudian berikutnya, an Ubadah bin Tamim an ammihi annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan, terlentang. Dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam terlentang fil masjidi, terlentang di masjid, wadi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra. Nabi taruh kakinya yang satu di atas yang lain.
Ini seperti yang kadang-kadang dipraktekkan oleh orang. Kan Nabi itu sholat tahajud, kemudian tidur sebentar baru subuh. Ya. Nah, jadi pas sujud tidur pas antara tahajud dengan subuh tadi, tidurnya ini dilihat oleh orang. Ya, di masjid. Ya. Nah, sebagian orang tak tahu kalau sekarang. Lalu dulu masjid-masjid kampung orang kadang-kadang tidur seperti ini. Ya, tidur dia ngadep ke kanan cak ini, kakinya sikotnya cak ini. Ya, terlentang. Namun itu perlu kita pahami, ya. Apakah itu harus dipraktekkan memang? Apakah termasuk sunnah seperti itu? Di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak. Oh, nanti bentar, ini syarahnya dulu. Di sini Ammu Abbad huwa Abdullah bin Zaid. Tadi kan dari sini dari Abbad bin Tamim dari pamannya. Pamannya itu adalah Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu an sahabiyun jalil syahidal Aqabah wa Badron. Dia turut serta dalam Bai'atul Aqabah, turut serta dalam perang Badar dan perang-perang lain bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Zaid ini dialah sahabat yang mimpi azan, ya, dia mimpi azan. Di mimpi azan, kan dulu azan itu sahabat kan diskusi. Sahabat diskusi menentukan azan, menentukan manggil orang sholat. Jadi sempat sholat itu 7 bulan kalau salah. Nabi 13 bulan tinggal di Madinah. Nabi di Mekah dapat wahyu sholat. Kalau salah sempat tinggal 13 bulan di Madinah tanpa azan, tanpa ada wahyu azan. Sehingga orang-orang jangan lah manggil orang sholatnya. Ya, namanya masjid, orang nggak tahu. Ada diskusi, ya, perlu ada cara untuk manggil orang sholat. Atau 7 bulan 9 bulan lupa saya. Kemudian usul para sahabat seperti lonceng. Nah, ditolak karena menyerupai orang-orang Nasrani. Pakai trompet ditolak lagi, menyerupai orang-orang Yahudi. Kemudian usul lagi ngutus orang, nyebar orang. Ya, orang-orang nyebar supaya ngumumkan sholat keliling. Ini juga ditolak. Untung lah ini ditolak. Kalau itu habis kas masjid gaji wong tiap 5 waktu keliling kampung. Sholat. Habis kas masjid. Ditolak juga ini. Pasang bendera ditolak juga. Karena bendera tidak semua orang lihat. Akhirnya Abdullah bin Zaid mimpi azan. Datang dia ketemu Rasulullah. Umar juga mimpi. Cuman Abdullah bin Zaid yang duluan. Kata Nabi, kum ya Bilal. Berdiri engkau Bilal. Ya, karena suaramu andaro. Yang paling kencang. Tak tahu merdu apa tidak. Orang kan, ini suara Bilal merdu. Tak tahu. Saya tak. Kalau ada riwayatnya boleh mungkin. Tapi saya belum pernah dengar suara Bilal merdu. Yang jelas angkat Nabi andaro minka. Tidak ada suara yang lebih kencang dari suaramu. Karena dia Bilal azan. Ya, karena dulu katanya mik patung aja supaya orang terdengar. Siapa yang paling kencang suaranya? Jadi ukurannya, ya. Nah, ini Abdullah bin Zaid. Dan dia juga turut serta dalam perang melawan Musailimah Al-Kadzab. Mustalqiyan naiman ala qafah, ya. Dia tidur miring. Tengkuk. Wadi'an ihdari rijlaihi 'alal ukhra. Ya, meletakkan kakinya di atas kaki yang lain. Nah, kondisi tidur seperti ini ahyanan lirraha idza ihtaja ilaiha, untuk istirahat kalau dibutuhkan.
Walaisat hayatan ma'lufatan yaf'aluhal insanu ibtidaan. Bukan yang dilakukan oleh seseorang berupa kebiasaan atau tahu-tahu dia tanpa alasan tidur model seperti ini. Falidzalika la tuf'alu ghaliban fil majami. Oleh karena itu tidur model seperti ini jarang dilakukan oleh orang di kondisi keramaian. Wa inna ma yaf'aluhal insan idza kana khaliyan fil masjid au fi ghairihi. Tapi dilakukan oleh seseorang kalau dia sendirian, menyepi di masjid, iktikaf misalnya, nyepi mojok, tidur seperti ini. Ya, untuk nyantai. Au kana baina adadin yasirin min rifqatihi wahtaja ilaiha, ya. Atau kadang-kadang ya kebiasaan sesekali saja. Jadi bukan kebiasaan seperti dipraktekkan oleh orang-orang. Jadi orang salah paham tentang hadis ini. Ya, tapi sekarang saya kira jarang saya lihat orang-orang sudah tidur seperti ini. Atau kalau di masjid-masjid besar ya. Masjid-masjid yang dari jam 4 lah nyetel murotal, enggak tahu. Atau tempat antum mungkin. Kalau tempat anda tidak seperti itu, jadi tidak lihat. Kalau dulu masjid-masjid yang dulu kan hampir semua masjid dulu tuh. Hampir semua masjid itu 15 menit, 20 menit sebelum subuh tuh sudah nyetel murotal. Puasa tidak puasa itu dulu. Ya. Zaman dulu. Oh, masjid tempat saya sekarang masih. Ya, Macan Kumbang masjid saya. Masih ada yang kayak itu. Ya, bangun terbangun oleh murotal, bukan oleh azan. Ya, nyetel seperti masjid, tapi jarang. Kalau dulu hampir setiap masjid seperti itu. Nah, jadi sebagian orang, terutama takmirnya, mungkin nunggu azan dia tiduran seperti ini. Namun itu sebenarnya bukan kebiasaan Nabi SAW.